lengkap juga ya. Ya, ya kita mulai lanjutkan di mata kuliah manajemen investasi dan portofolio ya. Kenapa saya agak terlambat sedikit karena terus terang banyak paradigma yang mesti saya rubah dalam mengajar mata kuliah ini ya. Kenapa? Karena saya di samping mengajar mata kuliah kan mengajar mata kuliah satunya lagi yaitu analisis informasi keuangan, analisis laporan keuangan. Nah, itu pengalaman saya dan memang ini sudah ditemukan di banyak sekolah bisnis di dunia ya, tidak sinkron ya antara mengajarkan finance dan investment ya, keuangan dan finance dengan aspek fundamentalnya yang biasanya berakar pada akuntansi. Itu tidak match ya, tidak konsisten satu dengan lainnya karena mereka memakai asumsi yang berbeda. Nah, begitu saya harus mengajar dua-duanya, ini dilematis bagi saya ya. Karena dua pandangannya ini berbeda ya. Jadi saya merekonsiliasi ya pandangan itu ya, karena beberapa aspek dalam keuangan ya, finance, modern finance istilahnya itu banyak ditentang belakangan ini, bahwa itu hampir tidak banyak berguna, terus terang ya, hampir tidak banyak berguna dalam praktek ya. Banyak hitungannya jelimet, sophisticated, canggih dan sebagainya, itu sebenarnya begitu dibawa ke tataran praktek sedikit sekali gunanya ya. Itulah saya pikir perlu juga kita mereposisi pengajaran dalam hal mata kuliah ini sehingga uh, relevan dengan pekerjaan kita semua sebagai praktisi keuangan ya, yang kira-kira teorinya itu match relevan dengan praktek ya. Nah, saya sedikit berubah mereposisi beberapa materi ya. Saya mensinkronkannya dan membawanya ke arah yang lebih menurut saya lebih konsisten dalam hal ini. Oke, saya sharing ya. Jadi hari ini topiknya nanti saya sharing ya, mengenai value investment. Mungkin ada yang pernah dengar value investment, ya, investasi berdasarkan nilai, ya, value investment. Uh, Sebenarnya sudah lama ya value investment ini, sejak tahun ini. Saya perkenalkan dulu. Ini yang memperkenalkan dulu adalah satu tokoh namanya Benjamin Graham, ya, dari tahun 1930-an. Ya, begitu Amerika mengalami krisis pasar modal di tahun 29, mengalami masa depresi, banyak orang berpikir ulang tentang bagaimana investasi. Nah, Benjamin Graham ini salah satu tokoh, dia profesor di praktisi juga ya, dan profesor juga di Columbia University di Amerika ya. Dia praktisi, sering menulis di media, kemudian dia khusus membuat buku itu juga yang berkaitan dengan ini yang judulnya Intelligent Investor. Sudah lama, dari tahun 30-an sampai tahun 50-an. Namun sejak diperkenalkannya ilmu keuangan ya, finance, yang murni menyandarkan diri pada teori ekonomi neoklasik ya, itu paradigma dalam teori berubah ya, tidak banyak lagi menggunakan hal-hal yang berbasis pada praktek ya, tapi menggunakan sepenuhnya teori-teori ekonomi. Penggunaan ekonometrik, statistika banyak digunakan sehingga teori keuangan pun berubah, dan itu juga akhirnya ketataran praktek juga banyak berubah sehingga orang-orang yang kemudian di tahun 60-an, 70-an itu lebih familiar dengan teori ekonomi, teori finance yang modern, yang menggunakan metode statistika dan ekonometrik yang kemarin kita pelajari ya, bagaimana menghitung risiko, kemudian membentuk portfolio berdasarkan risiko dan return itu ya. Itu sebenarnya teori yang agak belakangan digunakan ya, dan orang banyak meragukan itu begitu ekonomi mengalami krisis dan pasar modal juga sempat jatuh. Ilmu itu sama sekali tidak membantu menolong. Orang banyak mempertanyakan apa relevansinya pengetahuan kita tentang ini, sama sekali tidak membantu kita dalam melakukan investasi yang cukup membawa nilai bagi masyarakat dan ekonomi pada keseluruhan. Kembali orang berpikir ulang yang dulu mungkin yang diperkenalkan oleh Graham dan rekan-rekannya, itu mungkin perlu kita balik ke sana lagi. Dan memang ada beberapa tokoh terkenal ya, misalnya Warren Buffett, itu kan orang nomor satu yang kaya dari hasil menginvestasikan diri dengan cara fundamental seperti ini. Itu adalah selalu contoh. Orang bisa
sukses berhasil tanpa harus mengikuti teori finance modern. Dia mengikuti pola yang seperti ini, yang fundamental, yang sifatnya fundamental analisis atau fundamental investor. Nah, saya akan bawa kita ke arah situ dan juga sinkron dengan yang saya ajarkan di mata kuliah analisis laporan keuangan. Itu murni menggunakan fundamental analisis yang digunakan untuk valuation. Ya, nah valuasinya itu agak berbeda asumsinya dengan yang dipelajari di finance. Nah itu yang dan saya pikir itu cukup rasional digunakan karena banyak hal yang tidak mendukung dalam aspek empiris yang berkaitan dengan teori-teori finance modern seperti itu. Ya, balik ke sini ya. Jadi Benjamin Graham memperkenalkan apa yang disebut value investing, investasi berdasarkan nilai. Ya. Dan investasi itu menurut dia adalah bukan mengenai teknik. Ya. Yang kita pelajari sepenuhnya teknik kan, teknik menggunakan secara kuantitatif sifatnya. Investasi terutama berhubungan dengan sikap, attitude, dan pendekatan atau approach ketimbang menggunakan teknik. Jadi lebih pada attitude, sikap seseorang dalam investasi. Dan sikap itu berhubungan dengan karakter atau kebiasaan tertentu dalam investasi. Jadi seseorang profesional yang sukses dalam investasi adalah mereka yang disiplin, konsisten, dan berpikir dan mereka berpikir ya apa yang mereka lakukan dan apa yang bagaimana dia melakukannya. Bukan secara mekanikal menuruti pola formula tertentu, tapi mereka benar-benar berpikir. Seseorang yang disiplin dan konsisten. Dan juga bertindak secara konsisten sebagai seorang investor, bukan spekulator. Nah ini yang perlu dicatat, bukan spekulator. Dan itu yang akan jadi pijakan utama. Ya. Nah, ini mendasari apa yang dinamakan value investing. Ya. Investasi berdasarkan nilai tertentu yang bisa kita bangun. Nah, apa prinsip seorang investor yang melakukan dasar berdasarkan aspek fundamental? Dalam kuliah yang satunya kemarin saya perkenalkan ada yang disebut investor aktif dan ada investor yang agak pasif. Ya, investor aktif itu sinonim dengan investor yang sifatnya fundamental. Ya. Mereka sepenuhnya aktif dan sepenuhnya mendasarkan pada aspek fundamental, bukan aspek lain. Nah, ada 10 prinsip menurut aspek fundamental dalam value investing. Ya. Ini sebenarnya sudah implisit saya diperkenalkan di mata kuliah satunya, cuman ini saya ulang lagi supaya kita bisa mereposisi kembali pengetahuan kita. Pertama, ya, orang membeli surat berharga atau saham itu ya bukan membeli kertas, tapi membeli suatu bisnis. Ya. One does not buy a stock, but buy a business. Ya. Ketika seseorang membeli saham atau sekuritas, seorang itu bukan membeli kertas, tapi membeli klaim, ya klaim atas suatu bisnis. Dia dengan dasar itu dia punya klaim terhadap bisnis itu. Nah, nah apa dalam teori finance modern, terutama yang berdasarkan pada teori efisien market hypothesis yang pasar efisien nanti terangkan ya, pasar efisien itu beranggapan investor itu hanya beli kertas saja, ya, tanpa mereka perlu melakukan investigasi atau penyelidikan atau pendalaman tentang bisnis yang dia beli. Dia hanya beli kertasnya saja. Ya. Itulah yang terus terang banyak investor saham melakukan selama ini. Mereka nggak paham apa yang dibeli, cuman main-main aja di situ. Ini bagus, ini bagus. Paham nggak dia bahwa itu bagus atau tidak? Nah itu nggak pernah dilakukan dengan sepenuhnya. Itu. Dan mereka yang membeli atau trader yang sifatnya day trader, beli harian itu hanya beli kertas, ya. Bahkan membeli simbol tickers, ya. INDF kita beli hari ini, BBCA kita beli, BBRI kita beli. Paham nggak dia tentang bisnis? Saya yakin tidak. Ya. Nah, karena mereka bukan investor fundamental. Ya, karena investor fundamental membeli berdasarkan bisnis, berdasarkan pengetahuan dia yang mendalam atas bisnis itu. Nah, itu bedanya. Ya. Jadi sudah selayaknya seorang investor yang profesional itu paham tentang bisnis, aspek bisnis segala macam. Ya. Bukan mereka yang amatiran, ya maaf, yang amatiran yang ikut-ikutan itu bukan orang profesional dalam investasi. Ya, sudah selayaknya Anda belajar di program ini bukan orang amatiran, mereka yang profesional. Ya. Satu, kemudian dua, ya karena kita membeli bisnis, jelas kita harus tahu punya pengetahuan bisnis, ya kan? When buying a business, know the business, ya.
Jadi kita pahami betul aspek bisnis ya. Anda sudah belajar macam-macam di jurusan ini ya, di program ini yang pada intinya memahami segala aspek dalam suatu bisnis ya. Nah, bisnis yang sukses itu terutama berasal dari ide yang sifatnya entrepreneur ya, dan menerjemahkan ide itu menjadi bisnis yang beroperasi. Nah, pada gilirannya dalam proses investasi kita melakukan valuasi, itu adalah mentranslasikan pengetahuan kita tentang model bisnis itu menjadi suatu harga atas bisnis itu. Nah, kita valuasi berarti memberikan harga atas bisnis itu. Nah, memberikan harga kita harus tahu dulu sebenarnya bisnis ini seperti apa, yaitu. Jadi memberi harga itu tidak sembarangan prosesnya. Ya, valuation itu terutama berdasarkan pada pengetahuan kita yang mendalam tentang aspek di dalamnya atau intrinsik di dalam. Kita pelajari sebenarnya di mata kuliah analisis keuangan bagaimana melakukan itu. Ya. Pada intinya kita di mata kuliah ini mendalami lebih dalam aspek investasinya yang lebih luas yang tidak tercakup di mata kuliah itu. Nah, jadi ya ada beda antara harga dengan nilai. Nah, ini sudah kita pelajari juga di sana ya. Price is what you pay. Harga itu apa yang kita bayar. Value apa yang kita dapat. Value is what you get. Ada beda price dan value. Nah, makanya dinamakan value investing. Investasi berdasarkan value atau nilainya. Value tentang apa yang kita dapat. What you get. What we get. Ya. Jadi tidak seperti investor yang mengandalkan pada efficient market ya dalam teori finance modern itu berbeda ya. Investor yang fundamental itu tidak menerima harga itu sama dengan value ya. P tidak sama dengan V ya. Karena dua hal itu bisa berbeda. P atau price itu adalah yang pasar minta untuk dibayar oleh pembelinya. Sedangkan nilai adalah harga dia yang sebenarnya. Ada beda di antara keduanya. Bisa saja ya harga itu menyimpang dari hal yang fundamental, yang nilai sebenarnya tadi. Ya. Kenapa dinamakan fundamental? Fundamental karena dia berbasis pada fundamennya apa? Nilai sebenarnya apa? Nilai yang dari asal nyatanya berapa? Itu. Jadi mereka mendekati harga, ya memandang harga secara skeptis. Benarkah harga ini sebesar ini? Dan dia berusaha menantang harga itu agar dapat memahami harga itu dapat bisa diterima ya, atau dijustifikasi. Itu. Kemarin di mata kuliah satunya minggu lalu sudah terangkan ya bagaimana menantang atau challenge itu ya agar kita mau menilai apakah yang harga ini cukup wajar atau tidak. Menilainya dari macam aspek, dari R dan D-nya, dari rate of return-nya dan dari pertumbuhannya. Kan bisa reverse engineering dengan cara tersebut ya. Ini pada intinya adalah kita mau nilai harga ini kita tidak terima, kita tidak tantang. Kalau harga ini cocok dengan hitungan kita, oke lah kita terima. Kalau tidak, bisa under value, bisa over value. Seperti itu. Nah, kita minggu lalu sudah belajar mengenai risiko. Ya, nanti dijelaskan di belakang. Risiko. Kalau yang kita pelajari minggu lalu, ya, risiko itu adalah sesuatu yang menyimpang. Ya, return yang menyimpang dari harapan kita itu namanya risiko. Ya. Setelah kita beli saham itu. Tapi beda ya. Kalau fundamental investor bukan menganggap seperti itu. Ya. Risiko yang paling utama menurut mereka bukanlah pada saat kita memegang. Risiko paling utama sebelumnya, pada saat kita beli. Kita punya risiko membeli kemahalan. Nah, itu risiko paling besar menurut mereka. Ya. Kalau setelah kita beli, nanti harganya naik turun, ya itu bukan risiko yang utama menurut mereka. Ya, walaupun itu juga risiko, tapi itu bukan itu. Salahnya salah pada awal. Jadi mereka bilang salahnya itu salah pada awalnya. Kenapa dia beli itu? Itu kan. Jadi mereka tidak fokus pada fluktuasi harga setelah dia beli, ya. Mereka lebih apa memandang kalau harganya jatuh itu justru kesempatan. Ya. Kalau harganya naik ya syukur, ya kan itu yang mereka harapkan. Tapi kalau harganya jatuh dan kita pandang itu masih berprospek, kenapa nggak kita beli? Ya, bukan sesuatu yang sifatnya kerugian begitu harganya jatuh. Nah itu ya. Pada saat krisis kemarin misalnya ya, seorang fundamental investor akan jeli sekali. Ya. Justru ada kesempatan dia membeli. Ya. Karena harganya jatuh semua, padahal mungkin ya berdasarkan penilaian dia sebenarnya harganya nilainya lebih dari itu. Itu kesempatan buat mereka. Ya, jadi mereka ini agak kontrarian ya. Strateginya kontrarian ya. Kontrarian itu berlawanan dengan orang kebanyakan ya. Pada saat ekonomi jatuh mungkin orang mau lari semua, dia justru mau beli. Begitu ekonomi baik,
Orang mau beli semua, dia justru jual. Nah, itulah dia bedanya. Ya. Itu ya, karena mereka murni bukan berpatokan dari harga, tapi berpatokan dari nilai yang sebenarnya atau faktor fundamentalnya. Itu. 5. Nah, setelah tadi ya, berarti apa? Dia harus mengetahui bisnis, nah berarti dia harus mengandalkan sepenuhnya informasi. Dia bukan orang yang pasif, hanya tidak duduk-duduk diam saja mengerjakan apa, menunggu hasilnya datang. Enggak seperti itu ya. Mereka harus melakukan banyak aktivitas untuk dapat menjaga agar investasinya itu sesuai. Dan kalau mereka mengabaikan informasi, itu adalah tanggungan resiko mereka tersendiri. Ignore information at your peril. Maksudnya apa? Mengabaikan informasi akan membuat Anda berbahaya. Ya. Membuat posisi Anda berbahaya. Kenapa? Karena kita investasi itu berhubungan dengan ketidakpastian. Yang menghadapi masa depan banyak tidak pasti. Ya. Nah, informasi itu berguna untuk dapat mengurangi ketidakpastian itu. Ya. Sehingga terus menerus kita menggali informasi, ya kan, agar dapat kita punya dasar yang dapat diandalkan untuk melakukan aspek fundamentalnya itu. Itu. Kemudian keenam, ya pahami bahwa kita tidak mencampurkan sesuatu yang kita ketahui dengan spekulasi. Nah, ini sudah juga minggu lalu saya jelaskan juga ya di mata kuliah satunya. Ya, investor yang baik tentu saja amat mengurangi spekulasi. Dia memisahkan antara yang sudah dia ketahui dan yang ada aspek spekulasinya. Jadi mereka berfokus pada nilai yang berdasarkan pada fakta dan siap-siap menantang hal-hal yang berbau spekulasi. Nah itu. Jadi mereka amat berhati-hati ya, jangan berspekulasi terlalu banyak. Kemudian ketujuh, ya berdasarkan itu ya, valuasi atau penilaian itu kita dasarkan pada hal yang kita ketahui, bukan yang hal yang tidak ketahui yang sifatnya spekulatif. Nah, ini sudah saya jelaskan di minggu lalu juga ya. Kita mendasarkan anchor itu berdasarkan apa yang kita ketahui, bukan yang tidak kita ketahui. Ya. Jadi analisis fundamental terutama memisahkan apa yang sudah kita ketahui dan men-challenge yang sifatnya spekulatif. Dan demikian investasi melibatkan uh, apa? Tentu saja ya, investasi memang menyangkut spekulasi tentang masa depan, ya kan? Kita tidak pasti tentang masa depan kita seperti apa, prospek masa depan seperti apa. Tetapi kita harus bisa juga memisahkan ya, dengan disiplin ya, di bawah kontrol kita spekulasi itu seminim mungkin. Nah, berarti kita harus coba pisahkan. Ya. Nilai itu terdiri dari dua macam. Ada yang nilainya sifatnya berdasarkan fakta yang sifatnya kurang spekulasinya, dan ada yang memang mengandung unsur spekulatif. Kita coba pisahkan. Berdasarkan yang sudah kita ketahui, yaitu accounting value, itu akan kita jadikan dasar. Aspek spekulatifnya coba kita hati-hati tangani. Seperti itu. Kemudian harus juga berhati-hati berkaitan dengan growth atau pertumbuhan. Ya. Nah, kita ketahui valuasi itu hasilnya dari apa yang kita dapatkan ya dibagi dengan pertumbuhan ke depannya berapa. Pertumbuhan itu akan menjadi multiply-nya ke depan berapa. Nah, pertumbuhan atau G ini terus terang ini hal yang spekulatif. Kita harus berhati-hati. Itu yang harus utama. Disiplin dalam hal menilai pertumbuhan itu. Sudah dijelaskan di minggu lalu berkaitan reverse engineering dalam menggunakan nilai value ini, nilai growth. Kemudian 9 ya, prinsip yang ke-9 ya. Pada saat kita melakukan perhitungan nilai dalam rangka kita menantang harga, kita harus hati-hati juga dalam menggunakan harga dalam kalkulasi kita. Karena harga itu harga yang kita tidak anggap valid ya, jangan dimasukkan dalam kalkulasi ya. Dia harus independen terpisah dari harga. Ya, kita benar-benar misalkan ini harganya, tapi yang sebenarnya berapa? Jangan harganya dimasukkan perhitungan kita, jangan. Ya. Kecuali kita melakukan reverse engineering sifatnya. Jadi dia murni berdasarkan hal yang dia ketahui, terutama yang data yang berasal dari akuntansi terutama. Kemudian terakhir harga itu ya lama-lama akan sama dengan faktor fundamental sebenarnya ya, akan gravitate ya, lama-lama akan sama ya, terdorong untuk menjadi sama ya.
Nah, fundamental investor atau aktif fundamental investing itu menyandarkan pada pandangan bahwa harga itu bisa menyimpang dari faktor fundamental, tapi akan kembali lagi ke nilai fundamentalnya. Ya. Nah, apa? Ide ini uh, akan muncul di pasar bila ada informasi yang cukup kredibel untuk ke sana. Nah, itu ya. Nah, jadi apa namanya? Karena mereka mengandalkan pada informasi yang bisa kita validasi di akuntansi, ya, informasi akuntansi, maka informasi ini akan menjadi dasar untuk kita mengkoreksi uh, penyimpangan tadi ya. Dan terus-menerus informasi yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan, terutama dalam aspek akuntansi, informasi labanya akan mendorong harga saham dan secara fundamental juga secara jangka panjang akan kembali lagi. Nah, inilah yang juga harus disadari ya. Berarti seorang fundamental investor itu bukan orang pemain jangka pendek sehari dua hari atau sebulan dua bulan. Dia sifatnya long time, long run. Ya, dia menjadi investor yang jangka panjang, yang mau bersedia sabar menunggu hasilnya. Kalau mau mengambil hasil hari ini, besok diambil ya nggak bisa seperti itu. Itu hanya main-main secara teknikal saja sebenarnya ya. Tapi itu tidak sustainable ya. Jadi diperlukan kesabaran untuk menunjukkan bahwa harga itu akan kembali uh, apa kembali normal ya, kembali ke aspek fundamentalnya. Uh, itu ya. Uh, nah, aspek jangka panjang tadi itu juga menuntut bahwa apa investor itu berpikirnya secara jangka panjang sesuai dengan bisnisnya. Ya tadi itu ya kan, membeli bisnis itu bukan berarti orang pemain sebentar-sebentar ya, pemainnya panjang ya. Uh, dia boleh dikata memiliki bisnis itu. Jadi memiliki bisnis itu dia uh, bukan secara ini terus jual lagi, enggak ya gitu. Akan ada sinkron dengan yang prinsip yang nomor satu tadi. Oke, nah itu ya, itu yang menjadi dasar value investing ya, prinsip-prinsip dasarnya ya. Saya belum masuk ke tekniknya ya. Hari ini kita pelajari prinsip dasarnya dulu. Tekniknya akan kita pelajari minggu-minggu berikutnya ya, termasuk jadi mata kuliah satunya. Uh, Pada hari ini kita fokus ke aspek prinsip termasuk teoritisnya dihubungkan dengan modern finance. Nah, balik lagi ke modern finance yang sudah kita pelajari ya kemarin. Ya, kita coba kritisi ya. Karena yang kita pelajari kemarin-kemarin dan juga banyak dipelajari di bidang finance ya, itu banyak dikritik belakangan karena tidak sesuai dan tidak terbukti cukup membantu dalam investasi ya. Nah, prinsip-prinsip modern finance yang banyak dikritisi coba diuraikan di sini ya. Pertama adalah prinsip yang disebut no arbitrage principle. Ya. Artinya bahwa harga itu ditetapkan selalu dalam hubungan dengan harga yang lainnya. Sehingga orang tidak mungkin memperoleh laba kalau dia jual satu beli yang lain, itu nggak mungkin katanya. Karena mereka akan berhubungan satu dengan lainnya. Jadi tidak mungkin orang melakukan aksi jual beli ya dalam pasar saham itu akan ada untung dari situ ya. Karena mereka saling berhubungan satu dengan lainnya ya. Itu asumsi dasar yang digunakan, makanya dalam dalam modern finance itu dianggap pasar itu efisien, semua orang efisien sehingga kesempatan buat memperoleh laba itu hampir tidak ada sebenarnya gitu. Nah, investor fundamental memandang itu berbeda, nggak seperti itu katanya. Apa namanya, seorang fundamental mungkin ya ada terjadi perbedaan, tapi bukan di harganya, tapi di informasinya. Nah, informasi ini berkaitan dengan faktor fundamental terutama ya. Orang bisa melakukan arbitrage kalau itu berpaku pada informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Bisa dia ambil aksi untung dari situ. Kalau dari harganya doang nggak dapat gitu, kata mereka seperti itu. Ya. Jadi asumsi dasar itu uh, tidak mereka setujui karena bukan menyangkut seperti itu, kata mereka. Itu arbitrage principle.
Nah, yang terutama adalah bahwa eh, finance modern terutama menyandarkan pada apa yang disebut efficient market hypothesis. Ya. Hipotesis bahwa pasar itu sudah efisien, ya, sudah efisien, sehingga nilai dengan harga itu bisa sama, ya, tidak banyak beda, paling tidak banyak beda dan ada proses sehingga akan menyamakan harga dengan nilai, ya, dianggap semua itu efisien. Nah, coba kita tinjau ya, teorinya sebentar, ya, ini ada satu slide lagi yang saya coba ini kan, ya, memperkenalkan teori dalam keuangan yang disebut pasar efisien, ya, efisiensi pasar. Apa yang dimaksud pasar efisien? Hipotesis pasar efisien. Ini coba kita tinjau secara teoritis kalau menurut keuangan, ya kan. Uh, Menurut teori keuangan modern, ya, rate of return dari investasi, kemarin kita sudah pelajari ya kan, return itu diperoleh dari kenaikan harga ditambah dengan cash payment-nya, dibagi dengan berapa investasi awal kita, seperti itu kan, ya. Ada capital gain ditambah dengan dividen, itu merupakan pendapatan kita dikurangkan dengan hasil akhirnya berapa. Bagikan akan dapat persentasinya berapa, itu return-nya kan. Nah, pada saat awal periode, orang tidak tahu tentang harga masa depannya, ya. Tapi dia punya ekspektasi tentang uh, rate of return-nya berapa. Itu yang dinamakan expected expected rate of return, ya kan itu. Nah, di dalam hipotesis pasar efisien, ya mereka memandang bahwa ekspektasi itu sama dengan forecast yang optimal dengan menggunakan semua informasi yang ada sekarang. Ya. Ya, jadi P expected sama dengan forecast optimal sehingga bisa disebut sebagai uh, return expected dan return optimal, ya. Jadi returnnya itu bisa diperkirakan dari sekarang karena orang bisa memproses informasi itu dengan optimal. Nah, itu efisien, ya, berarti dalam pasar yang efisien return optimal sama dengan return expected-nya. Nah, ini berarti apa? Harga yang ada sekarang dalam pasar keuangan itu adalah merupakan harga perakiraan yang optimal atas return masa depannya dengan menggunakan semua informasi yang ada sama dengan return equilibrium dari saham itu. Dianggap harga itu sudah pas semua ada, ya. Jadi harga itu mencerminkan sepenuhnya semua informasi dalam suatu pasar yang efisien. Nah, dengan kata lain, ya, harga sama dengan nilainya, P sama dengan Q-nya. Tidak ada kesempatan kita ambil untung karena semua nilainya sama dengan price-nya. Itu asumsi mereka, ya kan, asumsi mereka belum tentu betul. Ini namanya juga hipotesis, ya kan. Mereka beranggapan kalau efisien seperti itu, ya. Efisien berarti semua pelaku pasar itu mampu memforecast dengan optimal karena informasinya tersedia sekarang. Ini contoh ya, misalnya ya harga saham Microsoft itu kemarin $90. Kemudian muncul informasi baru bahwa ada apa gitu sehingga menyebabkan revisi atas forecast harga tahun depan menjadi 120. Ya. Nah, berdasarkan ini berarti ada return 15%, ya kan, 120 dikurang 90, 30. Nah, kalau pasarnya efisien, berapa harga sekarang? Begitu pasar itu dibuka, harganya kita bisa masukkan, ya kan. Forecast-nya 15%,
sama dengan optimal equilibrium 15% returnnya, berarti 120 ya. 120 ini P-nya ya dikurangkan dengan awalnya 90, 30 dibagi dengan sorry, R-nya ini adalah R yang 15% ya. Nah, kalau kita balik reverse engineering pakai angka itu ya, maka akan dapat harganya 104,35. Itu bisa kita balik seperti itu kan. 104,35. Itu berdasarkan 120 uh, kita present value-kan menjadi dengan angka 15% menjadi 104,35 ya. Dengan nilai sekarang kan, jadi 104. Itu kalau pasarnya efisien ya kan. Kalau dia beranggapan 15%-nya betul ya kan, itu ininya apa asumsinya ya. Bisa ditentukan cara seperti ini. Ini kalau pasarnya sangat efisien. Nah, kalau ternyata ada kesempatan memperoleh laba dari gain dari itu ya, maka orang akan membeli ya. Beli itu sampai harganya akan kembali ke titik normal. Ya, kesempatan ada ya, kesempatan ada begitu orang segera menanggapi itu. Ya. Jadi dulu-duluan kalau mereka ini menanggapinya, dulu-duluan. Nah, pada akhirnya karena semua orang sudah berebut, ya, semua kesempatan laba yang belum dieksploitasi itu akan hilang, ya. Karena akan hilang karena begitu menyebar informasi, maka semua juga orang melakukan hal yang sama. Jadi hampir tidak ada abnormal return yang dihasilkan dari itu. Karena semua investor sadar bahwa akan adanya sekuritas dan situasinya selama mereka tetap waspada akan kemungkinan peluang adanya laba yang dieksploitasi, eh, maka akan segera dieliminasi kesempatan itu karena orang lain semua masuk ya, gitu-gitu semua masuk itu, jadi sehingga akan sedikit sekali kesempatan yang sifatnya abnormal. Jadi semua unexploited profit opportunity akan eliminated, akan hilang. Ya. Ini pasarnya efisien sekali. Nah, ada berbagai macam tingkatan efisiensi pasar itu ya. Ada pasar yang sangat kuat, ada pasar semi kuat, ada pasar yang agak lemah. Itu tergantung dari kemampuan mereka mengolah informasi yang ada. Dan dalam IMH, Efficient Market Hypothesis, para ahli ekonomi keuangan pada umumnya itu lebih jauh lagi mendefinisikan pasar efisien itu sebagai ekspektasi bahwa bukan hanya ekspektasi semua forecast optimal dengan menggunakan informasi yang ada, tapi juga mereka menambahkan kondisi bahwa pasar yang efisien itu adalah di mana harga itu selalu benar dan merefleksikan faktor fundamental. Ya. Jadi harganya sudah benar dan merefleksikan semua harga fundamental. Berarti dalam bentuk strong, ya, value sama dengan price. Ya. Karena semua sudah terrefleksikan. Nah, ini punya implikasi besar. Ya, pertama bahwa dalam pasar yang efisien, apa namanya, investasi itu adalah bagus ya, karena harganya sudah betul ya. Karena harga itu mencerminkan semua informasi yang tersedia tentang faktor intrinsik sekuritas itu. Maka harga saham yang digunakan oleh manajer itu bisa digunakan sebagai cost of capitalnya secara akurat, sehingga
harga sekuritas itu bisa membantu mereka membuat keputusan yang benar tentang investasi. Ya. Jadi cost of capital bisa dihitung dari harga pasar itu. Apa buktinya itu? Ya, buktinya dia bilang ada, ya, hipotesis ini terbukti kok, ada buktinya. Ya, pertama katanya, ya, analis investasi dan reksadana mutual fund itu tidak pernah ada yang kinerjanya luar biasa. Tidak ada yang down beat the market. Ya. Biasa-biasa aja, bahkan sedang-sedang saja, bahkan tidak mampu lebih dari indeks pasar. Ya, memang kenyataan seperti itu. Ya. Pesan analis mutual fund itu jarang ada yang luar biasa kinerjanya. Karena mereka anggap kesempatan laba tadi itu akan tereliminasi. Ya. Karena pasarnya efisien. Nah, adanya tanggapan yang baik oleh pasar tentang informasi itu juga bisa terlihat dari uh, pengumuman berita berkaitan dengan perusahaan yang sudah diketahui orang, ya, yang sudah diantisipasi, maksudnya dia sudah diantisipasi, ya. Begitu diumumkan itu nggak ngefek, ya. Berarti orang sudah sadar, ya, bahwa itu memang sudah diketahui oleh mereka, sudah anticipated. Itu buktinya. Kemudian bukti ketiga adalah harga saham uh, dan kurs itu seringkali random, ya, tidak bisa diprediksi dengan mudah, ya, random sifatnya. Itu berarti apa? Memang orang tidak bisa memprediksi itu dengan sempurna karena sudah mencerminkan hal yang efisien. Kemudian keempat, orang yang melakukan investasi dengan teknik fundamental, analisis teknik teknikal, sorry, teknikal berbeda dengan fundamental. Teknikal tidak melihat ke fundamentalnya, tapi melihat ke aspek naik turun pergerakan harga itu ke aspek teknis. Itu juga tidak bisa melebihi uh, kinerja pasar. Orang yang main secara teknikal dapat lebih dari kinerja pasar. Itu bukti semua katanya mereka, ya. Nah itu ya ini apa buktinya, ya. Random walk, kemudian teknikal nggak bisa itu. Nah tapi ada juga bukti yang sebaliknya, ya, yang tidak menganggap itu valid dalam dalam empiris, ya, di lapangan. Ya. Ada macam-macam buktinya. Pertama dia bilang ada beda antara perusahaan kecil dan perusahaan besar dalam returnnya. Berarti ada beda informasi antara dua jenis perusahaan tadi. Ya. Kemudian ada efek Januari, ya, efek Januari. Itu kenapa? Karena Januari itu biasanya awal tahun, setelah orang liburan lama, ya kan, ini biasa di negara-negara barat, ya. Kalau Januari itu kan biasanya sempat liburan Natal dan Tahun Baru, ya. Itu biasanya bursa saham tutup lama. Ya. Nah begitu apa buka sahamnya itu mereka masih dalam kondisi santai-santai, tidak bergerak banyak, ya. Kalau di sini ada efeknya juga, bukan efek Januari kalau di Indonesia, efek Lebaran. Karena kita sempat libur lama waktu Lebaran, sama efeknya juga sama di sini, ya. Orang akan ada efeknya. Jadi jatuh dulu, kemudian naik kemudian, ya. Tidak langsung panas gitu loh. Jadi karena sempat libur lama itu tidak langsung panas. Kemudian ada market overreaction, ya, bereaksi berlebihan. Kemudian ada excessive volatility, ada yang naik turun yang luar biasa, ya, yang tidak tidak jelasnya seperti saham digoreng segala macam itu, ya. Kemudian mean reversion, ya, orang akan kembali ke saham itu akan kembali ke titik mean atau rata-ratanya. Kemudian informasi baru seringkali tidak langsung dimasukkan dalam biasa. Sehingga orang menganggap tidak efisien juga sebenarnya. Ini, ya, ini penjelasannya. Kalau yang smartphone effect itu adalah suatu bentuk anomali katanya. Karena banyak studi empiris memperlihatkan bahwa perusahaan kecil itu bisa menghasilkan return yang banyak, tinggi, ya, selama periode yang panjang. Tapi perusahaan besar nggak seperti itu, ya. Memang di tahun-tahun terakhir agak berkurang, tapi itu tetap masih ada juga diamati di beberapa besar, ya kan. Beberapa orang peneliti masih bisa menjelaskan kenapa ada beda antara perusahaan kecil dan perusahaan besar. Mungkin karena risiko kah, mungkin karena likuiditas dan sebagainya, ya. Tapi pada intinya orang beranggapan bahwa
ini sebenarnya adalah bukti bahwa pasar itu tidak sepenuhnya sama memperlakukan semua jenis investasi di perusahaan emiten itu. Kalau asumsinya efisien, tidak ada sebenarnya beda yang sifatnya mendasar antara perusahaan kecil dan perusahaan besar. Kemudian January effect itu tendensi harga saham akan mengalami positif return di Januari secara predictable dan tidak konsisten dengan sifatnya random walk yang random tadi itu. Bisa diprediksi ya. Saya kemarin sempat main saham pada saat bulan apa kemarin selesai lebaran ya. Coba Pak masuk di situ. Benar luar biasa ternyata ya. Itu kita bisa prediksi. Kalau kita masuk sih pada saat pasar dibuka setelah libur lebaran, tunggu aja beberapa saat kemudian itu menaik luar biasa ininya ya. Apa returnnya kemarin sampai berapa ya? Lumayan lah itu ya. 500.000 dibanding 14 sekitar berapa itu ya? Dalam waktu hanya beberapa hari itu bisa kelihatan itunya ya. Tidak setahun loh itu karena ada efeknya efek yang kayak gitu. Itu bisa kita duga karena seperti itu. Berarti kenapa seperti ini? Dibilang tadi pelaku pasarnya tahu kenapa enggak seperti ini. Nah, itu salah satu keraguan juga ya. Nah ini penjelasannya ya, investor mungkin punya insentif menjual pada akhir tahun ya kan, karena mereka ada segala macam, mereka jual ya di akhir tahun ya kan kalau di sana ya kasusnya ya. Eh, Kemudian dengan harapan nanti beli lagi ya kan. Jadi banyak kasus dijual, banyak jatuh, banyak turun maksudnya karena banyak orang jual harga turun. Nanti begitu awal Januari orang beli lagi, naik lagi jadinya itu apa namanya. Mungkin ini bisa dijelaskan misalnya apa namanya perusahaan-perusahaan yang institusional mungkin menjual karena alasan pajak ya atau lain sebagainya. Tapi enggak juga masih ada juga yang seperti itu. Ya. Kemudian hal berikutnya adalah market overreaction. Ya, kenapa pasar beraksi berlebihan ya, terhadap satu pengumuman berita tentang sesuatu? Harusnya mereka nggak perlu overreaction. Katanya sudah bisa antisipasi tadi kenapa overreaction. Ya. Overreaction itu maksudnya reaksinya naik luar biasa ya atau turun luar biasa karena adanya sesuatu itu ya sifatnya tadi. Hal ini melanggar asumsi efisien market hypothesis karena investor ya bisa memperoleh abnormal return. Padahal menurut dia nggak mungkin ada abnormal return. Ya. Jadi abnormal return bisa diperoleh kalau uh, apa mereka bisa memprediksi ini terlalu berlebihan. Ya. Walaupun mereka balik ke situasi normal beberapa saat kemudian. Kemudian excessive volatility bisa terjadi karena fluktuasi harga yang luar biasa dari faktor fundamentalnya. Termasuk terjadinya bubble segala macam itu kan sudah tidak ini ya uh, tidak berdasarkan faktor fundamental sebenarnya ya. Uh, Saham-saham digoreng, saham-saham segala macam itu kan berlebihan. Kemudian mean reversion itu adalah uh, apa namanya ada kecenderungan itu akan menjadi rata-rata. Jadi yang mereka rendah akan kembali tinggi, tinggi akan rendah, gitu akan jadi rata-rata jadinya. Uh, Kemudian informasi baru tidak ditanggapi tadi sudah dijelaskan. Nah berarti apa? Kalau menurut efficient market hypothesis ya kan seberapa bernilai laporan laporan yang diberikan oleh advisor, ya, investment advisor. Nggak ada banyak gunanya kalau menurut efficient market hypothesis. Karena orang sudah bisa memprediksi dengan baik. Ya. Kemudian kalau diberikan hot tips dari advisor, ya, apakah itu perlu bisa dipakai? Menurut mereka bisa, ya. Uh, tapi mereka harus skeptis karena pasar sudah efisien sehingga harga yang ada itu sudah merupakan mencerminkan hal sebenarnya. Tidak ada hal yang melenceng dan tidak ada kesempatan untuk memperoleh abnormal return. Itu kalau menurut teorinya, ya. Dan juga berkaitan dengan informasi, mereka menganggap sudah diantisipasi dengan baik, jadi sudah terekspektasi
Seperti itu. Nah, berarti apa? Ya, implikasinya adalah bahwa investor jangan coba-coba uh, apa namanya terus-menerus beli dan jual, tidak banyak gunanya katanya. Kemudian investor juga harus mengambil strategi buy and hold, yang beli terus simpan untuk waktu yang panjang daripada sekedar beli jual seperti itu, karena tidak banyak ininya bedanya. Juga berarti apa? Untuk investor kecil, daripada mereka main-main langsung, mending udah pakai mutual fund aja ya. Tapi mutual fund juga tidak terlalu outperform dibanding pasar keseluruhan. Ya kan? Mereka mengambil reksadana itu mungkin hanya mengurangi biaya komisi yang harus dilakukan, karena itu tidak akan terjadi kalau mereka membeli reksadana. Nah, ini juga apa ada tentangan atau keberatan dari pihak lainnya juga dengan tentang pasar efisien ini adalah, kalau pasar efisien mengasumsikan bahwa pelaku pasarnya itu rasional. Tapi manusia tidak sepenuhnya rasional, tidak mampu sepenuhnya juga memproses informasi dengan banyak dan akurat. Karena manusia punya keterbatasan kognitif, sehingga tidak bisa memproses informasi yang sangat banyak tadi, apalagi di bursa saham yang informasinya sangat banyak. Itu menyebabkan bahwa pelaku pasar tidak sepenuhnya mampu secara rasional, tapi manusia normal mungkin tidak seperti itu. Nah, itulah orang mengarahkan apa yang dinamakan behavioral finance, ya, berkaca pada kemampuan manusia yang biasa, ya, tidak bisa sepenuhnya seperti diasumsikan menurut teori. Manusia itu punya emosi, punya kecenderungan untuk serakah dan juga takut. Nah, fear and greed itu akan banyak mempengaruhi perilaku mereka, bukan murni berdasarkan dari harga apa pemrosesan secara rasional. Nah, itu ya nggak ada perhitungan sama mereka, ya, tidak sepenuhnya seperti itu. Nah, itu keberatan tentang pasar efisien tadi. Kembali di sini keberatan kita adalah ya bahwa asumsi bahwa harga sama dengan nilai itu tidak bisa diterima kalau menurut investor fundamental, akan selalu beda. Ya. Jadi investor fundamental memandang harga dan nilai itu bisa berbeda. Ya. Investor fundamental tahu ada harga dan mereka menerima bahwa harga itu mengandung informasi, tapi mereka tidak bisa menerima ekspektasi uh, pihak lain itu tercerminkan dengan harga itu dengan secara rasional. Ya. Jadi mereka akan berhati-hati, skeptis memandang harga itu dan tidak menyandarkan pada harga itu seperti yang dilakukan oleh efficient market hypothesis. Mereka menyandarkan pada harga sebagai faktor yang mereka coba itu. Ya. Tapi mereka mencoba hitungan lain dengan menggunakan faktor yang mereka ketahui, faktor akumulasi tadi itu, fundamental sifatnya. Jadi kalau investor fundamental, pertama mereka memahami dulu informasi yang ada di pasar, yang berkait dengan harga pasar, kemudian menantang informasi itu dengan cara mereka sendiri. Ya. Jika harga pasar efisien, dalam hal ini sesuai dengan hitungan mereka, maka mereka bisa mengkonfirmasi itu. Tapi kalau harga itu tidak efisien, dalam artian tidak sama dengan nilai yang dia hitung, ya, maka mereka bisa melakukan kesempatan untuk melakukan beli dan jual. Trading opportunity. Kalau mereka mau mengkonfirmasi harga itu efisien, ya mereka akan berperilaku seperti investor yang defensif. Mereka melakukan due diligence, memeriksanya betul-betul apakah benar seperti itu, ya kan? Nah, jika hasil investigasi mereka menemukan bahwa harga itu tidak efisien, maka mereka akan melakukan tindakan sebagai investor aktif, tim investor. Nah, baik dalam kedua kasus itu tersebut, mereka perlu memainkan peran mereka, terutama dalam masih dalam harga. Itu bedanya di situ dia. Kalau Anda baca di buku-buku textbook, ya,
mengenai investasi, saya juga agak problematik nih memberikan kalian buku textbook. Buku textbook itu terus terang tidak memuaskan. Mereka banyak cerita tentang segala aspek teknikal tadi itu, atau aspek hitung-hitungan, tapi sedikit sekali memberikan tempat buat fundamental analisis. Hanya satu bab dibanding sekian puluh bab tentang aspek lain, portofolio, CAPM, asset pricing, kan, bagaimana semua banyak. Tapi sedikit sekali memberikan indikasi tentang itu. Nah itu makanya kita harus seimbang dalam hal ini. Kemudian prinsip modern finance lain yang diterima, yang umumnya kita pelajari adalah berdasarkan expected cash flow. Ini nggak masalah kita diterima ini, ya. Investor fundamental pun menerima, dan dalam hitungan mereka juga harus kita sama berhitung seperti ini. Kita menghitung time value of money, dan itu dihitung berdasarkan cash flow, ya. Walaupun kita pelajari di mata kuliah satunya, cash flow tidak sebenarnya bisa kita andalkan karena tidak mencerminkan pertambahan nilai yang sebenarnya, ya. Kita lebih cenderung memakai accrual basis dengan accrual accounting. Sudah kita pelajari di sana. Kemudian satu hal lagi, nah ini yang perlu dikritisi. Minggu lalu kita belajar cara melakukan kalkulasi atas risiko, ya, dan bagaimana itu bisa dikurangi risiko tersebut dengan melakukan diversifikasi, ya, dengan teknik portofolio modern, ya, MPT, Modern Portfolio Theory, gitu ya, yang berdasarkan mean and variance. Kita cari mean-nya berapa, itu sebagai patokan return, kemudian variance itu dianggap sebagai risikonya, karena kita menganggap risikonya begitu kita membeli holding holding securities, holding stock tadi itu, kita lihat penyimpangannya itu dianggap sebagai risiko. Jadi risiko pada saat kita memiliki stok, holding stock, itu didasarkan atas variance atau penyimpangan dari harga saham itu secara rata-rata. Dan itu bisa dikurangi, ya, dikurangi dengan diversifikasi. Jadi kita melalui investasi itu tidak dalam satu keranjang yang sama, ya. Don't take eggs in one basket. Ya, kita sebar-sebar itu ke macam-macam saham yang bisa saling mengkompensasi dengan satu lainnya karena kita anggap perfectly correlated sehingga dapat mengurangi risikonya. Kita sudah belajar itu kemarin, ya. Bagaimana kita melakukan diversifikasi, cari saham yang berkorelasi terbalik, ya, sehingga saling mengkompensasi satu dengan lain. Itu prinsip MPT, Modern Portfolio Theory. Ya. Tapi seorang fundamental, ya, fundamental investor tidak memandang risiko seperti itu. Risiko pada saat kita memiliki saham itu nggak jadi concern utama kita. Risiko kita adalah sebelum membeli saham itu. Ya. Pada saat kita membeli, sebelum memegangnya, pada saat kita membeli. Karena kita punya risiko yang amat besar, yaitu kita membayar terlalu mahal, melebihi dari nilai yang sebenarnya. Kalau kita membeli saham yang nilainya di bawah harga, itu akan memberikan apa yang dinamakan margin of safety. Batas atau margin keamanan. Karena kita memungkinkan kita tidak akan salah dalam membeli investasi tersebut. Itu amat baik karena itu akan menghindari risiko di tahap awal. Ya. Kalau kita memilihnya sudah tepat, naik turun itu anggap biasa saja, ya. Nanti dia akan menunjukkan hal sebenarnya karena kita sudah menilai ini bagus dari prospek masa depannya, ya. Jadi seorang fundamentalis terutama menilai risiko itu berdasarkan risiko apakah mereka membayar terlalu banyak, bukan berdasarkan hal yang setelahnya, ya. Nah, terus bagaimana diversifikasi segala macam? Diversifikasi itu kata orang fundamentalis itu hanya buat orang, mohon maaf, orang bodoh saja, ya. Kenapa? Karena strategi diversifikasi itu buat mereka yang sebenarnya tidak tahu tentang investasi. Beda kan pendapatnya? Nah, ini agak berbeda perspektifnya. Karena memang terus terang, ya, waktu memilih atau membangun portofolio kita sebenarnya tidak motivasi utama adalah mencari saham yang saling mengimbangi. Mau peduli perusahaan itu seperti apa urusan lain. Yang penting korelasinya adalah
bisa kita ketahui sehingga secara umum ya secara average ya portofolio saham kita masih cukup bagus ya. Saat yang lain turun ada yang naik, yang saat ada yang naik ada yang turun saling mengimbangi gitu. Nah tapi investor fundamental beranggap itu bukan investor yang sebenarnya itu strategi buat mereka yang tidak tahu banyak tentang investasi ya. Proteksi terhadap ignorance itu bahasa Indonesia adalah apa ya, ya nggak peduli gitu. Jadi uh, seseorang yang mengabaikan informasi dan membeli portofolio pasar dengan cara diversifikasi itu juga akan terekspos atau terpapar pada risiko penurun risiko yang lebih parah di kemudian hari. Jadi diversifikasi yang seperti yang disarankan MP3 modern portfolio sebenarnya tidak terlalu disarankan kalau teori fundamental. Uh, Memang dia menyarankan kalau teori fundamental pilih beberapa puluh saham, tapi itu bukan berdasarkan diversifikasi apa, berdasarkan memang kita tahu apa namanya prospek masa depannya bagus gitu ya. Nah, membeli saham berdasarkan portofolio pasar bisa berarti juga bahwa kita membeli terlalu mahal untuk beberapa saham, ya, dan kehilangan kesempatan underpricing-nya itu untuk safety. Ya. Jadi terpaparnya kita terhadap mispricing tadi, ya itu akan bisa terjadi pada saat bubble atau pada saat krisis keuangan, yaitu karena terjadi seperti itu ya. Memang ya kan risiko ada di bisnis itu yang dapat mengaruhi ke pasar. Dan memang dia juga menerima risiko itu ya kan karena dia membeli bisnis. Risiko bisnisnya juga dia paham. Itu risiko dia sebenarnya ya. Tapi risikonya itu bukan risiko di volatilitas tapi risiko bisnis ya. Risiko bisnis itulah yang investor itu akan lebih concern ya karena risiko bisnis itu bisa menyebabkan uh, perusahaan itu kolap dan sebagainya kalau tidak ditangani dengan baik. Jadi dia menilai risiko bukan di situ, bukan di risiko naik turun harga, tapi di risiko bisnis yang sebenarnya. Dan investor bukan berarti dia nggak peduli terhadap unexpected shock atau kejadian luar biasa, tetapi dia fokus pada hal yang uh, apakah margin of safety tadi selisihnya tadi itu terpengaruh atau tidak dan ada proteksi terhadap itu. Gitu. Nah, berarti apa? Manajemen risiko ya itu diusahakan kalau menurut teori fundamental itu diusahakan memberikan proteksi terhadap hal yang tidak kita ketahui. Jadi kalau membeli saham dari bisnis yang tidak kita ketahui jelas bukan manajemen yang baik ya. Diversifikasi bisa jadi alat kalau buat teori fundamental itu dalam rangka dia memberikan proteksi ya kan. Dan tapi juga diversifikasi itu bukan merupakan alat risiko manajemen yang baik ya kalau itu didorong oleh sifatnya market wide shock tadi itu. Nah itu ya satu hal mengenai diversifikasi. Jadi apa yang kita pelajari minggu lalu berbeda dengan yang hari ini ya. Jadi pengetahuan minggu lalu cukuplah buat Anda ketahui seperti itu ya. Tapi kalau menurut teori fundamental investor itu tidak disarankan digunakan karena bukan cara yang baik kata mereka ya. Nah satu hal lagi ya kemarin kita belajar ya ada yang disebut asset pricing model ya atau capital asset pricing model. Ya, ada di situ dipelajari tentang beta sebagai bentuk risiko yang sifatnya risiko tidak dapat teridentifikasi karena berkaitan dengan situasi dia terhadap pasar. Mari kita belajarkan rumusnya seperti ini bahwa imbal hasil yang diharapkan required rate of return itu hasil dari uh, risiko investasi dan berapa premi risiko yang diharapkan. Rumusnya seperti ini, tingkat bunga bebas risiko sebagai basicnya, anchornya, ditambah dengan premi risiko yang didasarkan atas berapa premi yang diharapkan dikalikan dengan risikonya. Ini dikritik juga oleh oleh apa
fundamental investor ya, sama seperti MPT tadi nggak ada banyak gunanya juga beta ini ya. Istilahnya aja saja keliru katanya ya. Mereka menyebut aset pricing model, tapi dia sebenarnya bukan menghitung pricing apa pricing model. Dulu saya bingung juga ya waktu belajar ini, kenapa disebut aset pricing model, padahal isinya bukan tentang itu. Isinya tentang mencari angka berapa required of return atau cost of capitalnya ya. Jadi keliru juga ya, bingung juga. Intinya sebenarnya adalah mencari yang di sini loh, mencari angka yang berapa imbal hasil yang diharapkan, R-nya berapa. Ya. R-nya berapa dihitung dari berapa tingkat bebas risiko ditambah berapa beta dikali preminya. Nah, CPM ini, Capital Asset Pricing Model, memandang portofolio pasar itu adalah uh, menjadi dasar untuk diversifikasi. Seseorang tidak dapat mendiversifikasi di luar portofolio saham keseluruhan, sehingga risikonya harus diperhitungkan dengan memperhitungkan adanya beta tadi itu. Ya. Jadi risiko terutama dilihat dari betanya tadi itu. Nah, menurut teori fundamental ya, mereka investor fundamental ya, CPM itu produk gagal. Gagal pertama desainnya sak keliru katanya. Uh, Pertama asumsinya adalah CPM itu beranggapan bahwa ada distribusi yang normal. Jadi bentuk normal itu kan seperti kurva lonceng seperti ini. Ya. Tapi dalam kenyataan ya nggak seperti lonceng itu bentuknya ya. Seperti apa ya? Ada ujung di sini yang lebih besar. Tidak lonceng bentuknya seperti inilah kayak gitu. Jadi secara empirical itu tidak sama asumsinya ya. Kemudian begitu diterapkan pun dalam implementasi ya itu juga bermasalah ya. Kenapa? Karena beta itu hanya estimasi dan tidak konstan, berubah-ubah terus ya. Karena dihitungnya dia memakai slope. Ya kemarin kita ada slope-nya gini kan. Slope itu adalah beta. Nah, kalau inputnya berubah, itu bisa berubah juga betanya itu. Itu tidak sama tiap waktu. Kita hitung hari ini, dihitung besok, dihitung besoknya lagi bisa beda-beda. Karena yang menjadi input itu beda-beda. Nah, itu sulit digunakan karena angkanya itu bukan merupakan angka yang sifatnya pasti. Hanya perkiraan saja. Eh, dalam CPM juga eh, selain menghitung beta juga menghitung risk premiumnya. Premiumnya itu eh, diperkirakan ya antara 3 sampai 10 lah ya. Tapi ini kan sama aja spekulatif sifatnya ya. Karena perkirakannya itu tidak pasti jadinya ya. Sehingga orang mengatakan bahwa menerapkan CPM itu sama seperti bermain-main dengan cermin. Anda melihat realita dari cermin. Cermin itu kan bukan gambaran sebenarnya ya kan. Bisa keliru. Mirip seperti misalnya mengendarai kendaraan atau mobil melihat dari spion. Spion itu kan cermin. Berarti cerminnya itu bukan kondisi sebenarnya, tapi lihat di belakang sana, ke sini, misalnya itu ya. Kurang tepat juga menurut mereka. Padahal pandangan kita mungkin ke depan, karena dia melihat ke belakang, ya kan? Itu. Kalau kita mengendarai hanya melihat pada spionnya, masuk jurang kalau kita menabrak orang nanti, ya gitu. Analoginya seperti itu. Karena beta itu diperkirakan berdasarkan apa yang sudah lewat. Sementara kita mau melihat ke depan. Nah, begitu kita masuk dalam menghitung harganya, pricingnya, kita menggunakan ukuran tadi itu kan estimasi saja ya. Nah, begitu estimasi dibawa dalam hitungannya jelas tidak bisa kita harapkan ini sesuatu yang uh, mendekati akurat gitu ya. Tuh. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kita tidak bisa menggunakan cost of capital yang dihitung pakai CPM. Ya. Uh, Sama juga tidak disarankan juga ya, tidak disarankan juga karena itu hanya estimasi juga menyangkut spekulasi juga. Nah itu yang juga sulit digunakan dalam implementasinya ya.
Terus bagaimana ke depannya? Ya teknik-teknik modern sudah ada, cuma kita nggak bisa pakai, ya kan? Oke, nanti kita pelajari lebih lanjut dalam pertemuan selanjutnya ya. Pada titik ini kita sudah tahu bahwa eh, apa teknik yang ada sekarang ini ada punya kelemahan yang harus kita sadari. Tapi kalau berangkat dari aspek yang sifatnya value investing, ya eh, eh, itu bisa kita harapkan karena itu murni mengurangi aspek yang sifatnya estimasi tadi yang lebih subjektif. Kita akan banyak mengeksplor di pertemuan mendatang bagaimana kita menerapkan value investing seperti ini ya, dalam investasi. Nah, kalau penelitian tentang ini sangat diharapkan ya, karena ini saya pikir lebih berguna daripada kita hanya menggunakan kerangka yang tradisional menurut modern finance. Oke, itu ya. Minggu depan akan kita eksplor lebih lanjut bagaimana penerapannya uh, di dalam investasi.